Film dibuka dengan narasi masa kecil Raees di Fatehpur, Gujarat, pada era 1960-an, saat alkohol dilarang keras di negara bagian itu. Raees saat kecil mengalami buram pada matanya. Karena hal itu, Raees kemudian pergi dengan ibunya ke dokter untuk memeriksa matanya. Dokter menyarankan Raees untuk membeli kacamata minus. Namun dia dan ibunya tidak memiliki uang. Saat malam hari, Raees dan sahabatnya Sadik mencoba mencuri cangkang kacamata yang berada di sebuah patung ikonik di kotanya. Namun mereka ketahuan petugas yang berada di sana. Mereka pun berlari dengan cepat. Kemudian Raees kembali datang menemui dokter kemarin untuk membikin kacamata, karena dia sudah memiliki cangkangnya. Namun Raees tetap harus bayar. Melihat Raees tidak memiliki uang, dokter ini merasa kasihan dan memberikan uang kepada Raees untuk membikin kacamata. Keesokan harinya Raees melihat dengan jelas aktivitas warganya di sekitar. Dia dan Sadik kemudian melihat polisi yang datang ke tempat mereka. Karena di sana warganya mengedar alkohol ilegal. Raees dan Sadik berlari dan menjegal mobil polisi dan meniupkan peluit untuk memberi tanda bahwa ada polisi. Kemudian para warga menyembunyikan alkohol tersebut, sehingga polisi tidak bisa menemukan barang bukti. Karena menghalangi razia, Raees pun ditampar oleh polisi tersebut. Kemudian ibunya marah kepada polisi dan membela anaknya Raees. Ibunya ini selalu menanamkan prinsip, tak ada pekerjaan yang hina, dan tak ada pekerjaan yang lebih besar dari agama. Dari kata-kata itu Raees berencana mengajak Sadik untuk menjual minuman alkohol. Mereka berdua datang kepada bos lokal, penjual alkohol, bernama Jairaj. Mulai saat itu Raees dan Sadik mulai menyelundupkan minuman keras. Saat dewasa, Raees makin ahli mengakali polisi untuk mengirim alkohol ke pelanggan. Raees berbicara kepada Sadik bahwa dia merasa layak untuk usaha alkohol sendiri. Kemudian Raees dan Sadik datang ke tempat Jairaj dan berbicara kepadanya untuk berhenti jadi kurirnya. Dia menawarkan rencana bisnis kepadanya, namun Raees ditertawakan. Karena dia tak punya uang untuk jadi pengusaha. Jairaj kemudian memberi waktu cuma 72 jam kepada Raees untuk membeli satu lap minumannya. Jika tidak bisa Raees akan tetap jadi karyawannya. Sadik dan Raees kemudian pergi naik motor untuk mencari uang. Kemudian Raees menukar motor yang dia pakai dengan mobil di tempat langganannya. Mobil tersebut kemudian kembali digadaikannya dengan satu truk kambing. Raees berencana pergi ke Bombay untuk menjual kambing tersebut, karena di sana ada perayaan Idul Adha. Raees memikir harga jualnya akan naik jika dijual di sana. Sesampainya di Bombay tempat penjualan daging kambing, dia pun menawarkan kambing yang mereka bawa. Namun malah ditolak, karena mereka berasal dari daerah luar dan tidak memiliki izin untuk berjualan. Mereka pun disuruh pergi dari tempat tersebut. Namun salah seorang pedagang memanggil Raees dengan sebutan mata empat. Raees kemudian marah dan menghajar orang-orang di sana, karena Raees tidak suka dipanggil mata empat. Setelah itu seseorang bernama Musabai datang menodongkan pistol kepada Raees. Dengan refleks cepat Raees mengambil pistolnya. Namun dia malah pingsan. Setelah sadar, mereka meminta bantuan kepada Musa agar meminjamkan mereka uang untuk membuka usaha. Namun Musa hanya bisa membayar harga kambing yang mereka jual saja. Keesokan harinya, seseorang bernama Nawab, saudara Musabai, datang menemui Raees dan Sadik di rumahnya. Dia datang untuk menguji Raees. Nawab memberikan satu koper uang. Dia menyuruh Raees untuk membunuh Musabai. Raees pun langsung menolak, karena dia tidak ada perselisihan dengan Musa. Nawab yang melihat hal tersebut langsung memberikan uangnya kembali. Karena Raees lulus dari ujiannya, uang tersebut diberikan untuk harga kambingnya. Atau ada maksud lain? Ini masih tanda tanya. Dari uang itu Raees mulai berbisnis miras. Penjualannya berkembang pesat dengan strategi inovatif. Raees memperluas distribusi dan melibatkan warga lokal, sampai menjual melalui buah tomat. Suatu ketika datang seorang polisi jujur yang bernama ACP Majmudar. Dia diutus untuk memusnahkan pemasukan miras di kota Gujarat. Dia mulai mencari kejujuran dari anggota kepolisian yang ada di sana. Dia pun mengetahui bahwa seseorang bernama Devji tahu siapa saja pemasok miras di kota tersebut. Namun Devji diam saja. Majmudar pun akan memecatnya jika tidak menyelesaikan masalah ini. Sorry, sir. Kemudian Majmudar mulai bergerak menyita barang miras yang masuk ke kota tersebut. Barang yang disitanya adalah milik Jairaj. Hampir semuanya dihancurkan oleh Majmudar. Hal itu membuat Jairaj marah besar karena sudah menyogok polisi. Namun barangnya tetap disita. Berita Majmudar pun menyebar luas sampai kepada Raees. Majmudar pun kemudian memanggil Raees ke kantor kepolisian.
Majmudar menginterogasi Raes dan menyarankan untuk berhenti menjual barang miras, karena itu dilarang. Tak berselang lama Majmudar mendapat telepon dari Divji, bahwa barang Raes akan tiba dari pengiriman. Kemudian Majmudar pun memberikan Raes setengah tehnya. Raes yang mendengar percakapan Majmudar. Kemudian Raes merubah rute pengantarannya melalui jalur lain. Saat Majmudar berjaga dan dia meyakini ini barangnya Raes, saat melihat ke belakang truk, ternyata isinya kosong hanya setengah gelas teh di dalamnya. Jairaj kemudian datang meminta untuk kerjasama kepada Raes. Mereka telah banyak kerugian karena kedatangan polisi Majmudar. Raes pun sepakat untuk membantu, namun syaratnya dialah yang menjadi ketuanya. Jairaj pun diberi waktu Raes 3 minggu untuk memikirkannya, sama apa yang dilakukan Jairaj dulunya. Setelah itu Raes pun kemudian terpikat dengan tetangganya bernama Aisyah. Tak banyak perkenalan Raes menikahi gadis tersebut. Kembali ke Majmudar yang mendapat kabar bahwa barang Raes akan dikirim besok. Majmudar langsung memblok semua jalan untuk masuk ke kota Gujarat. Dia pun merazia semua truk yang melintas. Mendengar hal itu, Raes kembali memutar otak untuk melanjutkan pengirimannya melalui laut. Dia pun berhasil kembali memasok miras ke kota Gujarat, berkat bantuan seseorang bernama Tamla. Dari saat itu mereka bekerja sama. Kembali ke Jairaj yang mengirim seseorang untuk membunuh Raes saat perayaan 1 Muharram. Namun Raes mengetahuinya, dia pun mengejar orang tersebut. Sampai akhirnya membunuhnya. Keesokan harinya Majmudar datang akan menangkap Raes, karena telah membunuh penembak bernama Salim kemarin. Anak buah Raes pun telah ditangkap satu persatu. Dia tidak bisa mengelak lagi. Hal itu kemudian terdengar oleh Musa. Musa pun kemudian mengutus anak buahnya untuk mengaku sebagai pembunuh dari penembak jitu tersebut. Keesokan harinya pemimpin kepolisian menyuruh Majmudar untuk tidak menangkap Raes, karena sudah ada yang mengaku membunuh Salim. Kembali ke Raes yang mendapatkan kabar gembira atas kehamilan istrinya Aisyah. Saat momen bahagia itu Raes mendapat telepon dari Musa, bahwa orang yang ingin membunuhnya adalah Jairaj. Raes pun kemudian menyerang ke tempat Jairaj dan menghabisi anak buahnya, dengan muka yang berkaca-kaca atas jasa yang diberikan Jairaj. Raes menembaknya dengan penuh kesedihan. Setelah itu Majmudar pun dipindahkan tugasnya dari tempat tersebut. Majmudar pun tidak mempermasalahkannya, namun dia tetap akan mengejar Raes. 1 tahun pun berlalu setelah kepergian Majmudar. Kekuasaan Raes kembali menjadi-jadi. Semua polisi hanya berkedok menangkap miras, namun pengedarannya tetap jalan. Dan juga para pejabat di sana menerima uang dari Raes, bahkan media sekalipun. Kemudian Raes pun mendapat keluhan ibu-ibu, karena tidak dipinjamkan uang oleh bank. Mereka meminta Raes untuk meminjamkan uang untuk membeli mesin jahit. Raes pun setuju, tapi dengan syarat membuatkannya sebuah 10.000 tas. Niatnya hanyalah untuk menyelundupkan miras. Raes juga membantu orang-orang di sana karena kesulitan dalam mendapatkan haknya. Raes sangat dicintai oleh warganya. Kembali ke Majmudar yang mendapat undangan atas kelahiran anaknya Raes. Dalam perjalanan dinasnya Majmudar mendapati truk yang terbengkalai di sekitaran pelabuhan. Dia menemukan botol miras di sana. Para polisi pun ditanyain siapa yang melakukan hal tersebut. Polisi ini mengatakan kepada Majmudar bahwa Tamla lah pemilik barangnya. Tamla pun dipanggil namun tidak datang oleh Majmudar di tempatnya. Ternyata dia berada di perayaan atas kelahiran anaknya Raes. Majmudar mendapat info dari orang yang berada di pesta tersebut. Pesta itu dihadiri oleh menteri-menteri. Bahkan dalam acara itu Raes mendapat hak tanah, namun syaratnya dia harus membereskan orang-orang di sekitarnya. Keesokan harinya Majmudar menggerebek pelabuhan tempat Tamla berada. Semua miras di sana disita oleh Majmudar, termasuk menangkap Tamla. Raes yang mendengar hal itu, meminta kepada Menteri Chef Minister untuk kembali memindahkan Majmudar. Jika tidak maka semua ini akan hancur. Majmudar kembali dipindahkan dari tugasnya menjadi tim pengontrol. Dengan ruangan yang penuh sesak. Namun ini justru menguntungkan Majmudar karena dia bisa memantau gerak-gerik Raes secara langsung. Kemudian seorang menteri bernama Pasha ingin kampanye di wilayahnya Raes dan memblokir sementara jalan di sana. Raes sangat marah karena itu menghambat perdagangannya. Raes mengancam akan menghancurkan acaranya jika kampanye tetap berlanjut. Majmudar yang mendengar hal tersebut, memerintahkan media untuk memberitakan pengancaman Raes terhadap Menteri Pasha. Berita itu pun tersebar.
Ketua Perdana Menteri Minister lantas menelpon Reyes kenapa ada berita seperti itu. Reyes memberitahukan bukan dia yang membuat berita seperti itu. Perdana Menteri memperingatkan untuk Reyes tidak membuat masalah. Keesokan harinya kerusuhan yang terjadi. Setelah kejadian itu, Perdana Menteri Minister didesak untuk menangkap Reyes atas kekacauan yang terjadi. Perdana Menteri pun menemui Reyes untuk menyerahkan diri sementara, agar membuat publik tenang. Kemudian Reyes pun ditangkap, namun Majmudar datang dengan membawa koran kepada Reyes, di mana Perdana Menteri dengan Pasha membangun kerjasama antara keduanya. Reyes pun marah dan langsung berinisiatif, ikut mencalonkan diri sebagai legislatif di daerahnya, agar dia terbebas dari penjara. Sadik dan istrinya yang mendengar hal itu ikut membantunya untuk mewujudkan rencana Reyes. Mereka memulai kampanye besar-besaran. Sampai akhirnya semua warga Fatehpur mendukungnya. Setelah bebas dan terpilih sebagai legislatif, Reyes pun berencana akan membangun rumah, sekolahan dan fasilitas kesehatan di tempat yang pernah diberikan oleh Menteri Minister kepadanya. Dia pun meminta uang setengah saja dari setiap warga. Dan sisanya akan dicicil tapi rumahnya akan jadi hak milik mereka. Keesokan harinya warga mulai memberikan setengah uangnya. Dan pembangunan proyek Reyes mulai berjalan. Konflik antara Hindu dan Muslim terjadi. Hal itu memicu penutupan jalur dan perdagangan membuat ekonomi mangkrak. Di sela-sela itu Reyes mengirimkan bantuan makanan gratis. Petaka pun datang kepada Reyes. Proyek perumahan terhenti karena tanahnya ditetapkan sebagai zona hijau. Semua dana hangus. Reyes cekcok dengan Aisyah dan Sadik karena terjepit finansial. Dan terlilit hutang, impiannya jadi kacau balau. Reyes mencari Musa Bhai, dia ingin meminjam uang kepadanya. Musa pun menugaskan Reyes untuk menyelundupkan emas. Dia harus mengambilnya dari Douha dan mengantarkannya ke Bombay. Reyes kembali dibantu Tamla melalui jalur laut untuk menyelundupkan emas. Reyes mendapatkan uangnya dan mengembalikan uang warga sekitarnya. Setelah itu media menyiarkan telah terjadi 5 ledakan bom di 3 wilayah. Pemasok bom itu terjadi di wilayah Gujarat. Majmudar dengan sigap menangkap petugas kepala bea cukai di sana. Dia memberitahukan bahwa Tamla dan Reyes lah yang mengirim barang emas. Dia tidak tahu kalau dalamnya adalah bom. Tamla pun menelpon Reyes. Dia memberitahukan, emas yang diselundupkan mereka kemarin adalah RDX, bahan peledak. Bukan plastik biasa. Tamla menyuruh Reyes kabur. Karena polisi kali ini tidak menangkap namun langsung menembak. Setelah itu Tamla yang melihat polisi datang, dia memilih bundir di tempat. Sedangkan Reyes menyuruh Aisyah pergi dengan Sadik ke tempat dokter yang memberinya kacamata dulu. Sedangkan Majmudar menginterogasi dengan kejam setiap orang-orang yang berkaitan dengan Reyes. Kembali ke Reyes yang bergerak sendiri menuju kediaman Musa Bhai. Reyes marah besar terhadap Musa Bhai, dia langsung menghabisi anak buahnya bahkan saudaranya Nawab. Setelah itu Reyes kemudian menusuk Musa dengan kacamatanya. Setelah itu Reyes pun menelpon dokter yang disambungkan ke Sadik. Dia memberi kode kepada Reyes dengan bahasanya bahwa polisi Majmudar ada di tempatnya. Namun Reyes tetap menuju ke sana. Semua polisi bergerak siap untuk menembak Reyes. Saat Reyes tiba dia mengundang wartawan agar tidak langsung ditembak. Dia berpamitan dengan Sadik dan melihat istri dan anaknya. Majmudar langsung membawa Reyes ke tempat yang sunyi dan menembaknya di sana. Dan film pun berakhir.